Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala 'alaina kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah qiyam Ramadan rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa hadir di Masjid Al-Mahdi yang kenangan saya dulu ketika masih baban awal, masya Allah ya, dengan paham balik. Ternyata sekarang sudah seperti ini ya. Kelihatannya sekarang itu bukan masjid biasa tapi masjid yang elit gitu ya. Kegiatannya bisa dilihat lewat media-media sosial. Insya Allah mudah-mudahan berkah masjid ini. Dan tidak hanya masjidnya yang bagus, orang-orangnya pun semakin bagus seperti itu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tadi sempat tersentak di dalam diri saya. Saya datang memarkir sepeda, di sana ada Abah Wasis. Saya lihat di lehernya ada perban ya. Katanya beliau sakit. Mudah-mudahan beliau diberi kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan bisa aktif seperti dulu mengelola masjid ini, karena saya lihat dulu memang beliau adalah seperti anak muda saja ya, aktivis di masjid ini. Dan juga anak saya ini Lutfi dulu adalah SMA Muhammadiyah. Tadi tak lihat belakang kok malah kecil gini, katanya juga barusan sakit ya. Mudah-mudahan anak saya Lutfi juga diberi kesembuhan oleh Allah sehingga sakitnya tidak datang lagi seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan itu adalah bulan perubahan. Allah menjadikan Ramadan itu menjadi bulan yang mulia. Makanya ada istilah-istilah kalau di media sosial Ramadan Karim gitu ya. Kenapa? Karena memang Ramadan itu para jamaah yang dirahmati Allah, harapannya Allah itu bisa merubah, menjadikan manusia itu nanti setelah Ramadan itu podo karo biyen waktu lahirnya dilahirkan oleh ibunya. Jadi setelah Ramadan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awake dhewe iku statusnya itu koyo biyen dilahirno karo Bapak Ibu, enggak punya dosa. Makanya di dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya hari-hari maghfirah, hari-hari di mana kita diberi kesempatan oleh Allah untuk ya memohon ampun kepada Allah seluas-luasnya. Saat dosa bahasanya seperti sama Allah pasti akan diampuni oleh Allah. Ternyata juga tidak itu, kita harus saling memaafkan kepada saudara kita dan juga memberi maaf untuk saudara-saudara kita. Jamaah yang dirahmati Allah, Az-Zurmardi Azra itu mengatakan bahwa puasa itu adalah selalu membawa yang namanya reformasi ya. Ini terasa atau tidak di dalam diri kita ya. Katanya Az-Zumardi Azra itu puasa itu selalu membawa yang namanya reformasi. Reformasi itu apa? Reformasi kalau menurut Az-Zumardi dalam bahasa Arab namanya islah, istilahnya islah. Islah diambil dari istilah Arab, asalnya dari aslaha yuslihu islahan. Timbangannya ini belajar bahasa Arab ya. Timbangannya wazannya adalah af'ala yuf'ilu if'alan ya, timbangannya seperti itu. Artinya apa? Artinya islah di sini adalah kebalikan daripada fasad atau kerusakan. Berarti makna reformasi adalah kecenderungan kita untuk berbuat yang lebih baik seperti itu ya. Nah, ini Ramadan seperti itu ya. Makanya Ramadan
diartikan ya, maksud saya reformasi diartikan yang lebih benar adalah bahwa kita harus bisa yang menjadi lebih baik ya. Islam agama kita itu adalah mengajarkan yang namanya perubahan ya, jenengan pirsa ya. Kemudian ustaz-ustaz lain sudah menyampaikan bahwa hari ini harus baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada itu. Artinya apa? Artinya kita harus berubah pada jamaah. Kita harus mengadakan perubahan di dalam diri kita. Ojo pancet ae bahasanya seperti itu ya. Ibadahnya itu ojo pancet nggih. Maca Qur'ane ojo pancet iso. Sifat-sifat kesosialisasi dengan tetangga kita, dengan teman kita, dengan saudara kita, ojo pancet ae. Sedekah juga begitu, ojo pancet ae. Karepnya itu, maunya seperti itu ya. Dan kenapa Islam mengajarkan tentang puasa ya, mewajibkan puasa? Karena di dalam puasa para jamaah yang dirahmati Allah, kita diajarkan oleh Allah untuk bisa mengendalikan diri dan koreksi diri ya. Supaya apa? Lah ini yang nanti menjadi makna daripada korelasi hubungan antara puasa dengan yang namanya takwa tadi ya. Jadi puasa itu adalah alat, takwa adalah tujuan, seperti yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah 183 yang sering dibaca oleh saudara-saudara kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini para jamaah itu sebetulnya mengandung makna perubahan supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya, seperti itu. Kalau belum takwa menjadi takwa, imani kurang, imani harus tambah seperti itu. Karena apa? Kita bisa mengendalikan diri seperti mana takwa yang diberikan oleh Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Umar ibn Khattab, wahai Ubay, ini karena sama-sama sahabatnya ditanya, apa takwa itu? Takwa itu katanya Ubay, kamu seperti berjalan di jalan raya, terus di sana banyak duri sekali, banyak duri. Artinya tertutup jalan itu dengan hampir tertutup dengan yang namanya duri. Terus apa yang kamu lakukan? Maka saya akan hati-hati. Loh, hidup itu juga begitu para jamaah. Artinya apa? Kita harus bisa mengendalikan diri. Ada yang boleh, ya, ada yang boleh kita lakukan, ada yang tidak boleh. Kalau yang boleh, monggo. Kalau kita melangkah ke sana nggak ada duri, monggo melangkah. Artinya seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, monggo kita di dalam Ramadan ini mumpung masih sekian hari 8 ya, kita belajarkan dalam diri kita bahwa kita harus mulai bisa mengendalikan diri ya terhadap sesuatu yang berbau duniawi seperti itu ya, sesuatu yang berbau duniawi. Jamaah yang dirahmati Allah, dari makna puasa ini dilahirkan 8 nilai puasa yang berkorelasi dengan hidup ya, dan penghidupan manusia di dunia ini. Menurut Dr. Haji Karsa Sukarsa MM, beliau mengatakan bahwa nilai-nilai puasa tersebut adalah satu, bahwa di dalam puasa niku Bapak Ibu ya, melatih kesabaran dan menahan amarah. Bagaimanapun Bapak Ibu nggih, awake dhewe iki lek anake rewel itu katakan aku belajar gitu ya. Belajar memahami anak itu adalah membutuhkan yang namanya kesabaran. Kita naik sepeda motor di jalan raya, ada pengendara yang sakarepe dhewe bahasa kita seperti itu ya. Kadang-kala menjengkelkan kita butuh yang namanya sabar. Itu kita ingat, oh saya puasa ya, seperti itu ya, tidak marah-marah padahal kita punya potensi marah terhadap mereka tapi kita tidak marah. Yang kedua, menurut Karsa, puasa itu melatih untuk berempati kepada sesama. Kita
bisa merasakan apa yang dirasakan orang. Bagaimana kepedihan seseorang itu kita bisa merasakan. Bagaimana penderitaan seseorang kita seperti merasakan seperti dia. Itu maunya puasa itu. Kalau puasa sih tidak bisa seperti itu berarti kurang bisa mendalami yang namanya makna daripada nilai-nilai puasa yang ada di dalam ketakwaan. Yang ketiga, para jamaah, bahwa puasa itu mengajarkan arti bersyukur ya. Lah ya awake dhewe iku umpama jenengan boten kagungan harta ya, ndak punya uang, pasti tetap bisa makan. Ya, engko melu buka bersama nang ngene masjid ya. Engko melu tadarusan niku ya ono maem ono jajan. Engko waktu tarawih malam misalnya ya, kan ada tarawih malam juga ya. Pengen bisa makan juga. Itu artinya apa? Udah di dalam berpuasa itu kita harus banyak bersyukur ya. Kalau hal makanan tidak berkurang-kurang ya seperti itu. Yang selanjutnya para jamaah, bahwa puasa itu menghindarkan diri dari sifat rakus ini para jamaah yang dirahmati Allah, yang perlu kita juga perhatikan di dalam diri kita ya. Kalau dulu ya wopoe masuk ke perut kita, lek puasa ya beda bapak ya. Malam makan itu terbatas sekali ya. Sekarang maaf ya, saya itu kalau puasa-puasa seperti paling ya makan sama sahur. Ini aja sudah mulai males maam nih ya. Sahur kan sudah mulai males ya betul. Hanya minum gitu seperti itu ya. Nah, itu artinya apa para jamaah? Kita harus memang mengurangi yang namanya rasa ketamakan, kerakusan terhadap materi ya. Makanya menurut Bapak Ustadz Dr. Catur ya mengajarkan kepada kita ya, kita harus membatasi yang namanya makanan kita. Kulu wasrobu wala tusrifu. Oleh mangan tapi ojo berlebihan, kan kalau berlebihan bisa menjadikan sakit gitu. Makanya puasa itu biarpun ini katanya hadisnya lemah ya, sumutasihu, tapi kenyataannya seperti itu ya. Maaf, badan saya itu kalau sebelum puasa itu sering yang namanya juga demam meriang, tapi kalau pada waktu puasa itu maaf ya, ngapunten, juara seperti itu. Artinya apa? Memang ya puasa itu seperti itu para jamaah ya. Yang dulu kaki-kaki terasa sakit ya karena asam urat maupun kolesterol ya, di dalam puasa itu sudah berbeda seperti itu. Ingkang nomor gangsal, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab bapak ya. Sampai rumah sendiri, ada awan-awan biar pun nggak ada siapa-siapa ya. Neng kamar mandi, umpama ngombe kan bisa ya, bisa. Tapi karena sampai merasa tanggung jawab terhadap diri sampean, katanya Rasulullah dalam hadisnya, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap yang namanya amal anak Adam itu semuanya itu untuk dia, kecuali illa saum illa siam, kata kecuali adalah puasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah wa ana ajzi bih, katanya Rasulullah, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, seperti itu. Itu artinya apa para jamaah? Kita pada saat itu ketika kita tidak bisa atau tidak berani berbohong, tidak berani nguri awake dhewe, kita tuh merasa dilihat oleh Allah, merasa berhubungan dengan Allah. Nah, itulah makna dari katanya ulama-ulama itu wana ajzibi, itu ya di situ itu. Yang selanjutnya adalah bahwa puasa itu melatih menjaga kesehatan tubuh. Nah, tadi sudah saya sampaikan, memang para jamaah kita itu sakit itu kan gara-gara makanan ya, yang banyak itu dari makanan dan pikiran ya. Dua hal itu, lek gak kok makanan joko pikiran. Kalau kebanyakan makanan jelas ya, umpama zaman mau bukannya katan ya, yang jelas pada waktu terakhir mesti rewel ya. Malah ada kalau mboten purun wonten mak napa-napa ya, supaya nanti ke sini saya tidak bermasalah ya.
Kula dereng maaf ngapunten mboten pamer ya. Dados lek rene cek mboten masalah, aku moro-moro kudu nok mburi ya. Saya enggak mau seperti itu ya. Dados para jamaah yang dirahmati Allah, puasa itu menjaga kesehatan tubuh. Nggih, jenengan pirsa ya, kadang-kala ya. Setiap orang yang mau operasi kan dikengken puasa ya. Nah, itu dalam rangka apa? Menstabilkan kondisi tubuhnya seperti itu. Yang nomor 7 ya, puasa itu mengajarkan kita untuk saling menghormati. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi gak ono istilah poso itu kita merasa lebih dari orang lain, itu enggak ada ya. Ternyata disitulah tempatnya. Ketika kita merasa lebih dari orang lain, pada waktu itulah kita akan jatuh di mata Allah. Makanya wis koyok imam, koyok siapapun lah, takmir, sudahlah, ndak usah merasa kita lebih ya, ndak usah kita merasa ya punya sesuatu yang lebih dari orang lain, akhirnya kita tidak menghormati orang lain. Tidak, jenengan takmir lah nggak ada bapak-bapak jamaah juga nggak ada apa-apanya. Makanya jenengan harus menghormati dengan cara apa? Menyiapkan tempatnya dengan baik, membersihkan. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah, puasa ya. Yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah, bahwa puasa itu mengajarkan untuk lebih banyak berbagi kepada sesama. Lah niki ya, dados puasa itu kalau di depan tadi kita empati kepada seseorang, wujud daripada empati itu adalah kita memberi orang, suka memberi orang. Jenengan bersani ada takjil, bahkan sampai dijadwal ya, hari ini ibu ini, hari ini. Itu tuh karena apa? Karena dan kadang-kala itu royoan gitu ya. Maaf nih, kadang-kala itu rebutan. Aku yang ngasih seperti itu ya. Masya Allah ya. Ada di Telangan itu seseorang kaya itu ya. Itu setiap hari itu mengeluarkan yang namanya nasi kota itu sekian ratus gitu ya. Nah itu dalam rangka apa? Ya seperti ini, karena memang puasa itu adalah hari untuk berbagi. Karena apa? Kesempatan sama Allah akan dilipat gandakan yang namanya pahalanya. Nah setiap hari juga ada kaleng. Apunten nggih, lek wonten kaleng pun dengan pun ngeresulullah nggih. Itu adalah dalam rangka apa? Melatih kita supaya kita bisa berbagi dengan orang lain. Kalau jenengan ndak begitu, nanti sampean kehilangan duit didik nang Rasulullah ya. Tapi lek sampean keluarkan lewat kaleng-kaleng itu ya, maka sampean nanti akan merasa bahwa uang itu adalah bukan milik saya, biarpun adalah usaha saya. Karena apa? Ada sebagian dari hasil saya, penghasilan saya itu yang harus saya berikan kepada orang lain, ke musola atau kepada sesama seperti itu ya, dalam bentuk zakat, mungkin dalam bentuk sedekah dan sebagainya. Terus niku para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa ternyata puasa itu adalah melatih diri kita untuk bisa berubah ya, berubah dari arah yang tidak baik menjadi baik, dari arah yang baik menuju yang lebih baik dan seterusnya. Apalagi kita juga diberi yang namanya Al-Quran oleh Allah, itu adalah sumber perubahan hidup kita ya, inspirasi hidup kita supaya kita bisa berubah menjadi yang lebih baik. Mungkin itu para jamaah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu konsep kita ya, supaya kita tiap hari mau meningkatkan amaliyah kita ya. Wong sedekah ya jalan Al-Quran, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Wis umpama enggak duwe-no, bahasanya tuh dompetmu tipis ya tokno sak karepmu ya, sak isomu, sak mampumu. Apa maneh dompetmu tebel ya, sing rada akeh titik aja padha lek iso seperti itu ya. Karena apa? Allah sekali lagi akan fahuwa yukhlifu,
Allah akan mengganti. Dan kalau Allah yang mengganti, Allah itu enggak kayak kita Bapak ya. Lah dhewe masih ada pamrih. Kalau Allah itu menggantinya tuh yang lebih baik dan lebih banyak seperti itu. Oleh karena itu enggak usah kita ragu-ragu kalau yang namanya infak. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.